Sekarang kita ke berita lainnya pemirsa. Viral di media sosial video citra satelit yang menunjukkan kerusakan di kawasan hulu sungai-sungai yang mengalir ke kawasan Geopark Ciletuh, Kabupaten Sukabumi. Tambang emas di Kecamatan Simpenan menjadi sorotan setelah banjir bandang yang menyapu Sukabumi pekan lalu. Banjir bandang menyapu kawasan Ciletuh, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi pekan lalu. Ini merupakan bencana hidrometeorologi terparah dalam 10 tahun terakhir di sini. Netizen pun bertanya-tanya, mengapa banjir bandang itu terjadi sekarang? Melalui citra satelit, mereka menyelidiki kawasan hulu sungai dan menemukan sejumlah hal yang mencurigakan. Sejumlah area hutan dibabat untuk eksplorasi tambang. Aktivis lingkungan Kabupaten Sukabumi, Hendra, mengungkapkan mengapa penggalian hasil bumi di hulu terkait erat dengan banjir bandang di Sukabumi, terutama Geopark Ciletuh. Perusahaan ini ada di catchment area seharusnya, di catchment area yang seharusnya bisa menangkap air. Dan kita ketahui bersama bahwa perusahaan ini juga tentunya titik koordinatnya sangat luas. Bahkan di situ ada wilayah perhutani yang mungkin juga sudah digarap perizinannya ataupun sudah digarap eksplorasinya, sehingga wilayah perhutani yang harusnya memang menjadi catchment area ini juga ikut menjadi rusak. Dan tentunya kerusakan alam ini bisa menyebabkan banjir yang besar, karena memang kalau lihat dari hari ini bagaimana masyarakat Cimas beberapa desa airnya tidak berhenti, atau sulit surut, masuk ke laut bahkan seperti tertahan. Saya kira berarti ada lumpur yang memang turun sedemikian deras. Ia tak ingin Ciletuh yang telah dinobatkan sebagai Global Geopark oleh UNESCO dirusak oleh sekelompok manusia yang mengeruk kekayaan alam. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Geopark Ciletuh dikepung oleh banyaknya aktivitas galian yang diduga dilakukan untuk mengeruk kekayaan buminya. Material sisa galian menjadi bencana saat hujan lebat mengguyur. Ini merupakan salah satu bekas galian tambang emas yang berlokasi di Mekarjaya, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi. Wilayah yang sama dengan destinasi wisata yang dinobatkan sebagai Global Geopark oleh UNESCO. Namun siapa sangka tempat yang seharusnya dilindungi karena warisan alam dan budayanya yang diakui secara internasional ini justru dirusak. Warga juga sempat mengabadikan momen ketika lereng-lereng dihancurkan oleh alat peledak. Ada sejumlah titik kerusakan di sekitar Geopark Ciletuh. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, dan akankah kerusakan ini berdampak pada status Global Geopark? Pemirsa, Ciletuh belum terlalu lama mendapat pengakuan sebagai Global Geopark oleh UNESCO. Lantas bagaimana kondisinya sekarang? Kita bergabung dengan Rizky Gustana yang saat ini berada di lokasi. Rizky, bisa Anda gambarkan bagaimana sebenarnya kerusakan alam yang terjadi di sana? Ya, Philip, Pak Hada dan juga pemirsa TV One, kawasan Geopark Ciletuh yang sekarang ini sudah diakui dunia, yang merupakan bahwa kawasan konservasi
yang menerapkan manajemen pengelolaan konservasi, edukasi, dan pembangunan berkelanjutan hingga saat ini memang belum memadai. Artinya di kawasan tersebut ada titik yang menjadi pusat dari geopark, yaitu zona inti kawasan geopark berada di Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi. Di mana di Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi ini salah satunya di Desa Mekarjaya, itu banyak sekali aktivitas pertambangan legal maupun ilegal. Artinya yang legal sudah memiliki izin pertambangan yang sudah dari dulu sebelum geopark itu terjadi. Namun usaha pertambangan yang ilegal yang dilakukan oleh masyarakat pun sampai sekarang sudah terjadi. Apakah itu melalui rendeman atau hasil yang dilalui oleh tebing-tebing yang diledakkan atau bahkan diblasting oleh para penambang tersebut. Dampaknya memang sangat luar biasa terhadap kawasan inti zona kawasan yang merupakan destinasi wisata seperti air terjun, bentangan alam, bahkan geological tourism, itu hingga saat ini rusak parah akibat bencana banjir hidrometeorologi yang menimpa kawasan Kabupaten Sukabumi beberapa hari lalu. Hingga saat ini memang dampak terbesar yang didapatkan atau sama masyarakat adalah lumpur yang masih menggenang kawasan pemukiman di 3 desa yang berada di hulu sungai kawasan Ciletuh Geopark, yakni Desa Mandrajaya, Desa Ciwaru, dan Desa Cimas. Sementara hulu sungai ini berada di kawasan Mekarjaya, Desa Kecamatan Cimas, yang menjadi pusat pertambangan ilegal yang dilakukan oleh pengusaha tambang dan tambang ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Hingga saat ini masyarakat yang terdampak seperti di Desa Mandrajaya itu kesulitan sekali mendapatkan air bersih, sehingga mereka harus dipasok menggunakan perahu dan alat transportasi lainnya karena akses ke sana terputus akibat luapan banjir tersebut. Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga cukup mengejutkan bahwa luapan sungai akibat banjir ini tidak hanya air akibat dari dampak meteorologi basah, tapi banjir lumpur yang menggenangi sedikitnya 627 kepala keluarga, Philip. Baik, terima kasih atas informasinya. Rizky Gustana mengabarkan langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Sementara itu pemirsa, video satelit juga menunjukkan area pertambangan di Kecamatan Cimas yang diduga berkontribusi menyebabkan banjir lumpur Sungai Ciletuh di Sukabumi. Bupati Sukabumi juga mengaku harus mengkaji apakah aktivitas di hulu itu terkait dengan banjir bandang pekan lalu. Beberapa hari terakhir beredar di media sosial video citra satelit yang menunjukkan area tambang milik perusahaan tambang yang berada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Warganet menyebutkan aktivitas pertambangan inilah yang diduga menjadi penyebab banjir yang merendam 3 desa yang dialiri Sungai Ciletuh. Dugaan diperkuat karena area tambang tersebut berada di hulu Sungai Ciletuh. Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyebutkan kewenangan izin pertambangan itu merupakan kewenangan dari provinsi dan pusat. Namun diduga banjir lumpur di beberapa desa disebabkan karena aktivitas perusahaan tambang dan tambang ilegal yang berada di hulu Sungai Ciletuh. Meskipun dugaan ini masih harus dikaji lagi. Dorongan lumpur itu kemungkinan dari sana. Oke, hanya dorongan lumpur mungkin. Untuk dorongan lumpur kemungkinan penyebab dari sana karena tadi dari bekas galian-galian. Tapi kalau penyebab air itu harus dipelajari secara utuh karena pasir piring gundul. Iya. Mataram gundul. Itu penyebab gundulnya tuh karena apa? Tambang. Ya, rubah fungsi lah. Rubah fungsi. Berubah fungsi ya tadi perhutanan mempunyai lahan juga rusak. Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga menyoroti adanya alih fungsi lahan dan tatanan hutan yang mulai gundul menjadi salah satu penyebab bencana alam yang terjadi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan.